Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah sekalian, dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa ya di sore hari ini dalam kajian rutin kita Halaqah Haji Kitab. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, itu pendalaman ilmu nahwu shorof di pembahasan al-kalam. Ya, al-kalam. Ilmu al-kalam mana? Oh ya, halaman 11. Mari baca lah, halaman berapa? Ya. Makhofatullahi. Enggak, naja itu fiil ya. Naja. Tufid ya, tufid. Tufidil jumlah tufid. Tufidil jumlah tuh. Hmm. Hmm. Syarti nggak pilih. Majhul. Li ada huruf anak berarti mansub li anna jawab syarti. Ya. Jakarta ada mir anta ya. Jakarta. Jawab. Hmm. In. Kalau masuk ke fiil in ya, jangan in. Tanjah. Ya udah sampai situ ya. Al kalamu ya, kalam. Al kalamu huwa al jumlatul mufidatu maknan taman muktafian binafsi. Kalam itu adalah jumlah ya yang memberikan faidah mufidah ya, memberi faidah makna ya, yaitu maknan taman, beri faidah yang sempurna, muktafian binafsihi, yang cukup dengan dirinya. Ya, jadi sebelumnya sudah dibahas ya yang disebut dengan jumlah ya. Ini kan sebetulnya judul besarnya tentang murokab ya. Jadi murokab itu susunan ya, susunan kalimat di mana murokab ini beragam ya, dan yang paling utama yang disebut dengan murokab isnadi. Ini pembahasan yang pertama sebetulnya, murokab isnadi. Murokab isnadi itu ya jumlah yang terdiri dari musnad, musnad, musnad ilaih.
Ya, dan ini merupakan struktur kalimat pokok ya yang harus ada dalam setiap kalimat. Ya, itu kan terbagi dua ya, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Ya, kalau jumlah ismiyah ya, terdiri ya dari mubtada khobar. Mubtada itu mustad ilaihnya atau subjek ya, dan khobar itu musnad ya, predikat begitu. Walaupun nanti bisa dimasukin nawasi. Mubtada khobar ini kan asal ya. Jadi bisa dimasukin nawasi baik itu huruf itu inna wa akhwatuha ya, inna dan saudari-saudarinya, ataupun fiil nawasi kana wa akhwatuha ya kan. Nah, itu kan jadi merubah hukum mubtada khobar. Kalau dimasuki inna wa akhwatuha ya, mubtadanya jadi isimnya jadi mansub. Ya inna ya, misalnya tadi Rasul hikmati mahofatullahi misalnya kan. Rasulnya mubtada, mahofatunya khobar. Ya, kalau dimasuki inna berarti mubtada jadi isim inna. Ya inna rosal hikmati mahofatu. Jadi roksanya jadi mansub isim inna. Ya dan saudari-saudarinya anna ya akinna laita la'alla ka'anna. Ya atau dimasuki karena wahatuha fi'il nawasi. Itu sebaliknya, mubtadanya jadi isim kana yang marfu sedangkan khobarnya yang mansub. Kana Rasul hikmati mahofata ya jadi mansub khobar kana. Nah, itu jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah minimal seperti itu. Nah, yang kedua kan jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il fa'il ya kalau fi'ilnya maklum, atau fi'il majhul naibul fa'il. Ya, itu unsur jumlah fi'liyah ya. Nah, kedua-duanya disebut jumlah. Nah, jumlah ini disebut juga kalam dan dia memberikan faedah yang sempurna. Artinya kalimat itu dengan adanya jumlah ismi atau fi'liyah dia sudah sempurna, sudah bisa dipahami. Ya, dalam istilah lainnya ya sunu sukutu alaih. Jadi orang ketika mendengarnya itu layak untuk diam, artinya sudah paham gitu. Ya. Ya, jadi memberi faedah yang sempurna. Adapun yang lain-lainnya kan itu adalah tambahan ya, disebutnya fadlah, pelengkap saja. Keterangan-keterangan ya, ada objek, ada keterangan waktu, keterangan tempat, itu pelengkap saja di dalam kalimat itu bisa ada, bisa tidak. Ya, objek misalnya ketika tidak disebutkan tidak menjadikan kalimat itu tidak sempurna. Ya, misalnya saya telah makan. Ya, makan apa kan nggak perlu disebut gitu. Itu objek. Objek itu nggak perlu disebut dalam kalimat. Ya, contohnya kan di sini Rasul hikmati mahabbatullahi. Eh, pokok ya Rasul itu kepala ya, maksudnya pokok hikmah adalah takut kepada Allah. Ya, nah Rasulnya kan mubtada. Ya, mahafatunya khobar ya. Kalau hikmati kan mudhofileh ya, Allahi mudhofileh majrur. Dibaca kasroh ya tandanya. Rasul hikmati mahafatullahi. Ya, jadi ketika disebut kalimat ini udah sempurna. Pokok hikmah adalah rasa takut kepada Allah. Itu sudah dipahami. Ya, sudah dipahami. Kalau misalnya tidak ada khobar ya, tidak akan dipahami. Pokok hikmah adalah ya itu kan eh, belum sempurna gitu. Ya, jadi ketika ada khobar maka kalimat itu jadi sempurna. Nah, itu contoh jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Nah, contoh berikutnya itu terdiri dari jumlah fi'liyah. Fazal muttaquna, telah beruntung orang-orang bertakwa. Nah, faza ini fi'il madhi ma'lum ya, yang binanya ajwab ya, huruf ilatnya di tengah. Faza ya, faza yafuzu wazan fa'ala yaf'ulu.
Sulasi mujarrad bab 2 ya. Fazai fuzu, fauzan, faizun, mafuzun, fuz la tafuz, mafazun, mafazun, mifazun, fiza yufazu. Tasrifnya sama dengan kola ya. Nah itu kan fiil maklum. Nah kalau fiil maklum pasti pasangannya fa'il. Maka mutakuna itu adalah fa'ilnya. Marfu tanda marfunya wawu karena jama mudzakkar salim. Ya, jadi kalau diirobkan fa'ilun marfuun wa alamatu raf'ihi al wawu li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Ya. Nah, contoh berikutnya ini jumlah syartiyah ya, yang terdiri dari syarat. Ya, syarat ya, lalu ada fiil syarat dan jawab syarat. Ya. Man barang siapa, ya kan? Maka ada fiil syaratnya, sodako. Ya benar. Ya, sodako ini fiil syarat. Nah, yang namanya syarat harus ada fiil syarat, harus ada jawab syarat. Nah, naja ya akan selamat. Naja selamat. Ya. Nah, ini naja ini disebutnya jawab syarat. Ya, jadi kalau jumlah syartiah yang terdiri dari fiil syarat dan jawab syarat itu harus ada jawab syaratnya. Kalau tidak ada jawab syarat, tidak akan sempurna. Tidak memberi faedah yang sempurna. Misalnya, barang siapa yang jujur, titik aja sampai di situ itu nggak dipahami. Kenapa? Gitu. Barang siapa yang jujur, itu belum sempurna. Harus ada jawab syaratnya. Dia dia selamat. Gitu. Nah, naja itu disebut jawab syarat. Ya. Walaupun antara fiil syarat dan jawab syarat itu sudah merupakan jumlah tersendiri kayak sodako. Sodako itu kan fiil fa'il di situ kan. Fa'ilnya domir mustatir huwa ya. Yang ada di dalamnya. Itu kan sudah fiil fa'il, tapi belum sempurna. Kenapa? Karena ini adalah jumlah syartiyah. Jadi walaupun fiilnya itu sudah jumlah, ya fiil fa'il misalnya, atau bisa juga mubtada obat, dia belum sempurna. Karena yang namanya syarat harus ada fiil dan jawab syaratnya, baru bisa sempurna gitu kan. Makanya di sini dijelaskan, fa'ilam tufidil jumlatu, kalau jumlah itu tidak memberi faidah makna taman, makna yang sempurna, muktafian binafsihi yang cukup dengan dirinya sendiri, falatu sama kalaman, maka tidak dinamakan kalam. Ya, tufid ini dari kata afada yufidu ya, afada yufidu ifadatan wazan afala yufilu if'alan. Ya, dia adalah ya memazumkan jadi tufid. Huruf ilatnya hilang. Ya, huruf ilatnya hilang. Asalnya kan tufid ya karena memang apa namanya? Sebelumnya berharokat ya atau setelahnya sukun ya. Jadi maka iya-nya hilang tufid. Tapi kemudian dikasrohkan karena memang untuk karena diwasolkan ya jadi tufidil jumlah tuh. Begitu. Nah, mislu contoh intajtahid fi amalika, jika kamu bersungguh-sungguh dalam pekerjaanmu. Nah, ini kan baru ada fiil syarat. Ini kan syarat jika kamu bersungguh-sungguh dalam pekerjaanmu, fahadhil jumlah tuh naqisatul ifadah. Maka jumlah ini faidahnya kurang karena belum ada jawab syaratnya. Li'anna jawab syarti fiha ghairu madzurin. Karena jawab syarat di dalamnya ya tidak disebutkan wa ghairu maklumin dan tidak diketahui fala tusamma kalaman. Maka tidak dinamakan kalam. Ya, jadi belum ada jawab syaratnya nih. Jika kamu bersungguh-sungguh dalam pekerjaanmu itu masih titik-titik, belum sempurna. Nah, fa in dzakartal jawab, jika kamu menyebutkan jawabnya, jawab syaratnya, fakulta maka kamu katakan intajtahid fi amalika tanjahu. Jika kamu bersungguh-sungguh dalam pekerjaanmu, kamu akan berhasil.
Nah, kata tanjahu itu adalah jawab syarat. Sorok halaman, maka menjadi kalam. Karena sempurna memberi faedahnya. Itu seperti itu ya. Nah, itu tarkib ya atau murokab yang pertama tadi ya, murokab isnadi atau disebut jumlah atau kalam. Nah, kemudian yang kedua, murokab idofi. Jadi berarti ini kita mengenal aneka ragam struktur kalimat. Ya, nah struktur kalimat ini juga yang saya sebut di buku saya ya, di buku teori kunci itu secara khusus mengkaji struktur ya, aneka ragam struktur kalimat. Seperti yang disebut di sini ya, di dalam Jami'ud Durus ini. Jadi ada struktur kalimat yang umdah, yang pokok tadi yang jumlah ya, dari musan ilaih, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'il. Nah, yang lain-lainnya ini adalah fadlah ya, pelengkap. Ya, macam-macam dia. Makanya secara umum bisa dibagi juga sebetulnya ada yang mansub ya, yang fadlah itu ada yang mansub, ada yang majrur secara hukum i'rabnya dan ada yang tawabi. Ya, kalau yang idofi ini kan mudhof ilaihnya yang majrur ya. Ya, nah, dia pasangannya mudhof. Jadi mudhof ilaih. Al murakkab idofi ma tarokkaba minal mudhofi wal mudhofi ilaih. Jadi yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Mislu contoh kitabut tilmizi, buku murid ya. Jadi mudhof ilaih itu dua isim ya. Jadi yang disandarkan isim pertama kepada yang kedua ya, baik itu biasanya menunjukkan kepemilikan, bisa menunjukkan kepemilikan ya, bisa juga menunjukkan jorob juga, apa namanya, disandarkan kepada waktu atau kepada tempat atau berasal dari min. Jadi sebenarnya antara mudhof dan mudhof ilaih ini ya bisa mengandung makna lam ya, li huruf jar untuk kepemilikan, bisa mengandung makna min dari berasal dari apa, dan bisa menunjukkan makna fi zorob, baik zorob tempat atau waktu, zorob zaman dan makan. Misalnya kitabut tilmidzi ini menunjukkan makna li, kepemilikan, buku murid. Kitabut tilmidzi itu maknanya kitabun lit tilmidzi gitu ya, buku milik murid, jadi menunjukkan makna lam, kepemilikan. Sedangkan contoh yang kedua menunjukkan makna min, berasal. Khotamu fiddatin, cincin perak. Nah, makna khotamu fiddatin ini khotamun min fiddatin gitu ya. Cincin yang berasal dari perak, terbuat dari perak. Jadi ini bermakna min, mudah-mudahan pilihnya. Nah, yang ketiga contoh mudah-mudahan bermakna fi. Saumun nahari, saum di waktu siang. Nah, saumun nahari itu maknanya saumun fin nahari gitu. Ya, jadi mudah-mudahan pilih itu menunjukkan tiga makna. Jadi lam ya, kepemilikan, min dari ya, berasal, dan fi zorob. Tapi dihilangkan, huruf-huruf jar itu dihilangkan langsung ya. Begitu, dan mudhof ilaih hukumnya majrur. Sehingga dibaca kasroh, tanda tanda majrurnya kasroh. Nah, wa hukmul juz'i tsani, hukum bagian yang kedua yaitu mudhof ilaihnya, minhu darinya annahu majrurun, bahwa dia itu majrur abadan, selalu ya, selamanya, kama ra'aita, sebagaimana yang kamu lihat. Sedangkan mudhof kan tergantung ya, tergantung amilnya. Kalau mudhof itu tidak ada hukum sendiri ya, bisa marfu misalnya haza kitabut tilmidzi, berarti kitabunya marfu jadi khobar karena ada haza mubtada'nya, haza kitabu khobar. Bisa jadi mansub, yang roa itu kitabat tilmidzi, aku melihat buku murid. Nah, kitaba
karena dia jadi maf'ul bih objek mansub. Bisa juga majrur ya ada huruf jar misalnya. Akhadtu ya bi kitabi misalnya. Gitu ya. Jadi tergantung amilnya kalau mudhof. Kemudian yang ketiga al-murakkab al-bayani. Ya, murakkab bayani ini ya kullu kalimatain setiap dua kata ya kanat saniyatuhuma muwaddihatan maknal awal maknal ula ya kata yang keduanya adalah penjelas bagi makna kata yang pertama ya murakkab bayani ini sebetulnya apa namanya tawabi ya cuman tidak semua ya ada wasfi taukidi dan badali karena yang atopnya nanti dibedakan tersendiri ya, murokab atfi ya. Ini kan tawabi ya. Tawabi itu kan ada empat ya. Ada sifat atau naat, taukid, badal, atop. Nah, yang bayani ini sifat, taukid, badal. Nah selain atop. Nah atopnya nanti bisa sendiri. Murokab atfi. Ya, yang salah bahwa salah satu aksam ya. Tiga macam. Murokabun wasfi. Jadi murokab wasfi ya. Kalimat yang terdiri dari wasfi itu kan berarti ada sifat, ada mausuf. Ya, wa huwa ma ta'allafa minas sifati wal mausufi. Yang tersusun dari sifat dan mausuf. Ya, mislu contoh fazat tilmidul mujtahidu. Telah beruntung murid yang bersungguh-sungguh. Nah, al-mujtahidu itu sifat dari at-tilmidu. Nah, tawabi ini kan hukumnya dia mengikuti. Tawabi itu kan jama dari tabi, mengikuti. Mengikuti yang diikuti. Kalau sifat berarti yang diikutinya mausuf. Ya, tilmidu itu dia mausufnya, mustahidu sifatnya. Nah, sifat ini mengikuti ke mausuf. Kalau tilmidunya marfu, ya dia ikut marfu, mansub ikut mansub, majrur ikut majrur. Nah, di sini marfu ya doma. Faza tilmidu berarti mujtahida, apa mujtahidu. Kalau mansub, roa itu tilmida mujtahida. Ikut, ya kan? Maror tu bitilmidi mujtahidi itu. Jadi dia hukumnya mengikuti yang diikutinya. Jadi kalau sifat itu mana mausuf, mana yang disifatinya. Jadi mujtahid yang bersungguh-sungguh, siapa yang bersungguh-sungguhnya? Murid. Yang disifatinya apa? Itu harus dicari. Ya, harus diketahui. Yaitu contoh yang apa marfu. Lalu yang berikutnya contoh mansub. Akram tu tilmidal mujtahida. Aku memuliakan murid yang bersungguh-sungguh. Contoh yang berikutnya majrur. Tobat ahlakut tilmidil mujtahidi. Ya, baik akhlak murid yang bersungguh-sungguh. Akhlak murid yang bersungguh-sungguh itu baik. Itu murokab wasfi ya. Terdiri dari sifat dan mausuf. Kemudian wa murokab taukidi ya wa huwa ma ta'alafa minan muakkidi wal muakkadi. Terdiri dari muakkid dan muakkad. Ya. Muakkid itu yang menguatkan. Mislu contoh ja'al qaumu kulluhum. Telah datang kaum ya seluruh mereka. Nah, kullu ini penguat taukid untuk mempertegas ya dan untuk menghilangkan keraguan ketika dikatakan misalnya telah datang suatu kaum. Ya, itu kan bisa menimbulkan pertanyaan apakah seluruhnya, sebagian gitu ya. Apakah setengahnya yang datang itu. Nah, ketika dikatakan kulhum seluruhnya, berarti ini untuk mempertegas. Jadi sebutnya taukid. Jadi ada lafaz-lafaz yang menunjukkan taukid ya, seperti kullu, jami'u ya, kafah dan sebagainya. Nah, ini juga sama, mengikuti ya. Karena kaumunya marfu, kullunya ikut marfu. Ya, kaumu kulluhum. Kalau kaumnya mansub ikut mansub. Akram tulku kauma kullahum. Kulla ikut mansub karena kauma.
Muakkadnya yang diikutinya qauma. Kalau majur ikut majur. Ahsantu ilal qaumi kullihim. Kulli. Mengikuti ke qaumi majrur. Ya, nah ini taukid. Ya, murokab taukidi. Berikutnya murokab badali. Ini juga sama. Wa huwa ma ta'allafa minal badali wal mubdali minhu. Yang terdiri dari badal dan mubdal minhu. Jadi, badal yang diikutinya sebelumnya namanya mubdal minhu. Jadi ini harus diingat pasangan-pasangannya ya. Sifat dengan mausuf, muakid atau taukid dengan muakad ya. Badal dengan mubdal minhu. Ini pasangan-pasangan. Mislu contoh, ja'a Khalilun ahuka. Padahal ini kan biasanya untuk apa namanya eh, memperjelas ya. Ya, jadi menyebutkan kembali dengan sebutan lain gitu ya. Ya, tapi individunya masih sama. Itu juga. Telah datang Khalil yaitu saudara biasa diterjemahkannya yaitu badal itu. Ya, itu jadi masih menyebutkan dengan sebutan lain jadi. Telah datang Khalil. Siapa Khalil itu? Ahuka, saudaramu. Itu namanya badal. Di antara Khalil dan Ahuka ini tidak beda, itu juga orangnya gitu. Sehingga kalau badal itu dihilangkan tidak merubah makna. Ja'a Khalil atau Khalil dibuang, Ja'a Ahuka sama ya. Gitu ya. Nah, sehingga Ahuka ini badal, ahunya Khalilunya mubdal minhu ya dan dia mengikuti. Karena Khalilnya marfu, ahunya marfu. Ja'a Khalilun Ahuka. Ya, kalau mansub ikut mansub. Ra'aitu Khalilan Ahoka. Ya, ahwanya mansub, tandanya alif karena dia termasuk asmaul hamzah. Ya, asmaul hamzah yang abuka, ahuka, ya, hamuka, fuka, zumalin. Ya, kalau majrur ikut majrur. Maror tuh biholilin ahika. Kau melewati holil, ya, ahiga itu saudaramu. Ya, tanda majrurnya iya karena asmaul hamzah. Ya. Wa hukmul isani minal murakabil bayani. Nah, yang tiga tadi disebutnya murakab bayani. Ini murakab bayani itu berarti ada tiga. Ada murakab wasfi, murakab taukidi, dan murakab badali ya. Nah, jadi bagian yang kedua dari murakab bayani ini aniyat ba'a ma qablahu. Mengikuti yang sebelumnya fi irobihi dalam irobnya kama ro'aita. Sebagaimana yang kamu lihat. Yang keempat al-murakab al-atfi. Ini juga sebetulnya masih tawabi juga. Ya cuman dia atop ma ta'alafa minal ma'tuf wal ma'tufi alaih ya yang terdiri dari ma'tuf dan ma'tuf alaih nama ma'tuf ini yang diikutinya yang sebelumnya bitawassuti harfil atfi bainahuma ya dengan ya di tengahnya itu ya diberi huruf atop jadi antara maktub dengan maktub alaihnya di tengah-tengahnya ada huruf atop. Ya, sebenarnya di sini atopnya atfu nasab karena atop itu ada dua. Ada atful bayan dan atful nasab. Maka atful nasab itu dengan huruf-huruf atop ya seperti wa, ya au, summa, ya fa, gitulah, laki itu namanya huruf atop penghubung kata-kata apa kata bantu untuk penghubung. Ada atfu bayan. Nah, kalau atfu bayan itu mirip dengan badal tadi. Ya, cuman tujuannya lebih ke untuk memperjelas yang belum jelas ya. Kalau badal itu hanya menyebutkan sebutan lain aja, tidak ada tujuan memperjelas bedanya ya antara atubaya dan badal. Ya makanya sebetulnya relatif ya apakah sudah jelas atau belum itu kan relatif ya. Misalnya Khadijah zaujun Nabi gitu kan.
Khadijah yaitu istri Nabi. Itu kan relatif. Ketika disebut Khadijah sudah jelas atau belum menunjukkan istri Nabi. Ya, kalau Khadijahnya sudah jelas menunjukkan istri Nabi, berarti disebut zauju. Ya, kata zauju di situ ya disebutnya badal berarti. Hanya menyebut dengan sebutan lain aja, tidak dengan tujuan memperjelas. Nah, kalau misalnya Khadijahnya belum jelas, Khadijah itu banyak gitu kan, belum tertuju ke istri Rasul. Berarti dia ada tujuan memperjelas. Nah, kalau ada tujuan memperjelas, itu disebutnya atfu bayan. Jadi beda tipis sebetulnya antara badal dan atfu bayan. Makanya para ulama ya itu membolehkan mengirobkan ini ya antara atfu bayan dan badal itu boleh dua-duanya, boleh diirobkan dengan badal, boleh diirobkan dengan atfu bayan. Karena beda tipis. Tergantung perspektif sebetulnya. Badal dan atfu bayan itu. Nah, kalau yang dibahas di sini atun nasak yang menggunakan huruf. Misal contoh, yana lutil midu watil midatu. Di situ ada waw. Nah, ini juga sama tawabi mengikuti ya. Jadi yang setelah huruf atop disebut maktubnya tilmidatu, yang sebelumnya disebut maktub alai yang diikuti tilmidu ya, karena tilmidu marfu maka tilmidatu nah juga marfu. Ya, alhamda wasana'a. Nah, ini mansub. Ya, wasana'a, sana'a maktub ke hamda. Berarti dia mengikuti mansub. Idza sabara ala darsi wal ijtihadi. Nah, ala darsi wal ijtihadi. Ijtihadi maktub ya ada wau. Ya, maktubnya ke darsi. Karena majrur dia ikut majrur. Ya, itu pakai wau contohnya. Nanti bisa pakai summa au ya, fa dan sebagainya. Wa hukmu ma ba'da harfil atfi an yatba'a ma qablahu. Hukum yang setelah huruf atop itu mengikuti yang sebelumnya fi i'rabihi kama ra'aita. Dalam i'rabnya sebagaimana yang kamu lihat. Ya, yaitu murokab atfi ya. Baik, sampai di situ dulu ya untuk pembahasan Jami Durus. Barangkali kalau ada yang ditanyakan dulu dari yang dijelaskan tadi. Kalau sudah jelas ya, bisa dipahami. Ya, jadi itu baru 4 ya. Kalau kita pahami macam-macam rokab ya. Baru berapa? 4 atau 5? 5 ya. Ada murokab isnadi atau jumlah ya. Kemudian murokab apa yang kedua? Bukan ini mah. Idofi, Eh? Marokab Idofi. Ya, enggak kalau yang pertama yang takriful murokab itu gambar aja. Jadi sebetulnya baru 4 kan. Murokab apa? Isnadi atau jumlah, murokab idofi, murokab bayani dan atfi. Nah, bayani tadi ada 3. Ya, ada wasfi, taukiri dan padali. Itu dulu ya. Insyaallah nanti lanjut lagi.